hingga melihat rekaman CCTV. Anak perempuan licik itu mendorong anak klien. Barulah pria itu sadar. Ternyata anak perempuan licik itu tidak sesederhana yang dia kira. Lalu dia langsung teringat beberapa hari yang lalu. Anak perempuan licik itu juga menuduh anaknya merebut mainan dan mendorongnya. Namun saat itu pria itu hanya mendengarkan satu sisi cerita, tanpa mempedulikan penjelasan anaknya. Dia malah memarahi anaknya dan memaksa anaknya meminta maaf. Walau anaknya sudah menjelaskan, dia tetap tidak mendengarkan. Untuk menghukum anaknya, dia malah meninggalkan anak yang masih kecil di mal, dan pergi bersama anak dan ibu perempuan licik itu, tanpa menyadari. Semua itu membuatnya kehilangan istri dan anak selamanya. Pria yang baru sadar itu langsung teringat pada istri dan anaknya. Lalu dia buru-buru mengirim pesan kepada anaknya. Namun dia mendapati pesan terakhir yang diterima adalah pesan yang dikirim anaknya 3 hari yang lalu. Saat dia mengirim pesan, ternyata anaknya sudah memblokirnya. Pria itu tidak hanya tidak menyesal, tapi malah mengira istri yang menghasut anaknya untuk menjebaknya. Kemudian dia menghubungi asistennya untuk bertanya, apakah istri dan anaknya datang ke kantor beberapa hari ini. Asisten itu mengingatkan dia, bukankah dia yang tidak mengizinkan istri dan anaknya datang ke kantor? Barulah pria itu tersadar. Kemudian untuk menebus rasa bersalahnya, dia memutuskan untuk membeli model mobil favorit anaknya, dan menjemputnya sendiri dari taman kanak-kanak. Namun pria itu tidak tahu, istrinya sudah memindahkan anaknya dari sekolah, dan mereka sudah meninggalkan kota ini. Ternyata, sejak anaknya lahir, pria itu sudah tidak suka padanya. Dia menganggap anak itu hasil dari cara istrinya. Jadi dia tidak pernah memeluk anaknya. Bahkan tidak memperbolehkan anaknya memanggilnya ayah. Setiap hari, anak perempuan licik itu mengobrol video dengan anaknya. Hanya anak perempuan licik itu yang bisa menyebutnya ayah. Hingga suatu hari ketika anaknya berusia 7 tahun, pria itu tiba-tiba berubah sikap. Tidak hanya memeluk anaknya dan memutarnya, dia juga memberikan kalung giok yang paling berharga kepada anaknya. Anak laki-laki itu mengira ayahnya akhirnya menyukainya. Namun detik berikutnya, ayahnya justru menyebut nama anak perempuan licik itu. Anak itu baru tahu bahwa ayahnya senang, karena cinta pertamanya akan pulang ke negara ini. Ayahnya salah mengenali dirinya sebagai anak perempuan licik itu. Meskipun begitu, anak itu tidak menyalahkan ayahnya. Dia masih merasa ayahnya peduli padanya. Namun tidak diduga, pria itu tiba-tiba sadar, dan menarik kalung giok di leher anaknya, lalu pergi ke kamarnya. Ibu yang merasa kasihan melihat anaknya, memutuskan untuk membawa anaknya keluar dari rumah ini. Namun anak itu berkata, beberapa hari lagi adalah ulang tahunnya. Dia ingin memberi ayahnya kesempatan terakhir, untuk menyenangkan ayahnya. Anak laki-laki itu meminta ibunya mengajarinya memasak, dan membuat makan malam untuk ayahnya. Namun pria itu malah membawa pulang ibu dan anak perempuan licik yang baru kembali dari luar negeri, dan mengenalkan istrinya sebagai pembantu rumah tangga mereka. Anak itu melihatnya dan memanggilnya paman. Dia menawarkan makanan yang dimasaknya untuk ayahnya. Namun tiba-tiba, dengan isyarat dari ibu perempuan licik itu, anak perempuannya menjatuhkan piring makan, dan menuduh masakan itu terlalu buruk. Dia ingin makan daging babi asam manis. Pria itu dengan penuh kasih mengatakan, dia akan segera menyuruh pembantu memasaknya. Anak itu dengan pengertian membersihkan sisa-sisa yang jatuh di lantai. Namun anak perempuan licik itu hanya ingin segera makan daging babi asam manis. Pria itu, melihat hal itu, segera kesal dan berteriak ke dapur, meminta istrinya segera menyelesaikan masakan itu. Anak laki-laki itu menjelaskan, dari mencuci sayur hingga memasak, semuanya dilakukan ibunya seorang diri. Jadi agak lambat untuk menyajikan. Tidak lama kemudian, ibu membawa daging babi asam manis yang baru dimasak. Anak laki-laki itu, untuk membantu ibunya, langsung mengambil piringnya. Namun tanpa diduga, dia terpeleset dan jatuh bersama masakannya. Ibu segera mendekat untuk memeriksa kondisinya.